Kim Yong Jun yang telah kehilangan akal sehatnya itu hanya memikirkan satu hal seakan itu sebuah perintah, yaitu bunuh para penyusup yang memasuki wilayah Raja Taring. Pembantaian sepihak pun terjadi di sana. Sementara itu di tempat tim penambang, orang-orang sedang terkejut melihat para goblin yang sedang bekerja. Lim Do-gyun merasa bingung dengan skill summoning yang dimiliki Suho. Yang dia tahu, seorang summoner hanya bisa memanggil satu atau dua makhluk sekaligus. Tetapi Suho bisa memanggil 3 atau 4 jika dia menghitung hantu melayang yang bisa bicara itu. Bukankah Suho sedikit tidak normal? Pikirnya sambil melihat Suho. Suho sendiri sedang menatap para goblin yang menambang. Untuk saat ini dia hanya bisa memanggil maksimal 3 makhluk bayangan. Sedikit merepotkan karena dia membutuhkan mayat untuk bisa menggunakan ekstraksi bayangan. Meski begitu, dia bisa menggunakan mayat goblin dari Shadow Dungeon. Ditambah, para goblin itu melakukan pekerjaan mereka tanpa mengeluh. Suho menoleh pada Bear dan berkata, skill ekstraksi bayangan ternyata benar-benar berguna seperti yang Bear katakan. Tetapi Bear yang tampak tidak senang bilang pada Suho untuk tidak memuji mereka hanya karena melakukan sesuatu yang remeh seperti ini. Bear juga bertanya, bukankah Suho memasuki dungeon untuk menaikkan level? Suho menjawab, menurut aturan asosiasi Hunter, rank E tidak bisa memasuki dungeon sendirian. Dan karena belum lama sejak rank Hunter dibagi, masih banyak kesalahan dalam sistem penilaiannya. Jadi Suho berpikir untuk mengambil penilaian ulang ketika dia sudah mendapatkan lebih banyak mana. Juga, hal ketiga yang harus mereka lakukan, mereka bisa mendapatkannya di sini. Bear sedikit terkejut mendengarnya. Hal ketiga yang harus mereka lakukan adalah untuk memulihkan kekuatan Bear. Suho berkata lagi, bukankah Bear pernah bilang kalau dia akan pulih jika memakan sesuatu yang mengandung mana? Serpihan yang ada di sekitar mereka juga mengandung mana. Dan karena Bear tidak membantu menambang, Suho menyuruhnya untuk memakan mana stone yang terjatuh di tanah. Bear yang sepertinya ingin menggerutu terhenti saat dia merasakan sesuatu. Dia segera menoleh ke arah Suho dengan panik dan berkata, dia baru saja merasakan kehadiran dari seorang raja. Mendengar kata raja, Suho bertanya dengan terburu-buru apa itu ayahnya. Bear menjawab kalau itu bukan rajanya. Ada lebih dari satu yang memiliki kekuatan seorang raja. Dan juga, jika itu adalah rajanya, maka kekuatan Bear akan langsung pulih. Saat itu, Bear mulai menduga-duga kekuatan siapa yang dia rasakan. Tim penambang juga mendengar suara aneh yang berasal dari arah tim penyerang. Beberapa saat kemudian, mata-mata merah muncul dari kegelapan satu persatu. Semakin dekat, sosok mereka mulai terlihat jelas. Itu adalah binatang iblis. Orang-orang dengan panik berusaha menyelamatkan diri mereka. Seorang penambang hampir saja menjadi korban binatang iblis jika saja tidak diselamatkan oleh Suho. Suho lalu berteriak kalau dia akan mengulur waktu dan meminta orang itu untuk keluar dari dungeon secepatnya. Dan penambang itu segera berlari keluar setelah mengucapkan terima kasih pada Suho yang saat ini harus berhadapan dengan beberapa binatang iblis sekaligus. Steel Fang Lycan, dengan nama berwarna jingga. Artinya mereka berada di level yang sama dengan Mistborn rank D yang dilawan Suho sebelumnya. Dia yakin bisa mengalahkan mereka sendirian. Jika saja dia sendirian, pikir Suho sambil melihat Lim Do-gyun dengan ekor matanya. Dia lalu berkata Lim Do-gyun bisa lari seperti yang lain, tetapi Lim Do-gyun menolaknya dengan mata penuh tekad. Dia tidak akan kabur lagi sementara Suho berusaha untuk membantu orang-orang menyelamatkan diri. Karena tidak bisa mengubah keputusan Lim Do-gyun, Suho bilang untuk membantunya saja saat dia dalam bahaya. Tanpa sepengetahuan Lim Do-gyun, saat itu Suho juga memberi perintah pada Shadow Goblin untuk melindungi asisten dosennya itu. Kemudian dia mengeluarkan senjata Goblin yang dia ambil dari Shadow Dungeon. Karena menurutnya senjata itu lebih bagus daripada pickaxe yang sedang dia pakai untuk menambang. Di belakangnya Lim Do-gyun semakin heran dengan Suho. Skill summoning macam apa yang bisa memanggil senjata, pikirnya. Suho melesat menuju kumpulan binatang iblis itu dan membunuh satu dari mereka. Para penonton melihat kejadian itu dengan semangat. Kemudian,
Bangkit, kata Suho pada binatang iblis yang baru saja dia bunuh. Bersamaan dengan itu, para penonton juga terkejut. Hal itu karena salah satu Shadow Goblin yang bersama mereka menghilang ketika Shadow Lycan muncul di samping Suho dan membantunya bertarung. Melihat Suho yang seperti itu, Bear merasa kalau Suho sudah mulai terbiasa dengan kekuatan bayangan yang dia miliki. Suho juga merasa senang karena skill ekstraksi dan summonnya tidak menggunakan mana sedikit pun. Ketika dia mendapatkan lebih banyak mana dan jumlah ekstraksinya meningkat, saat itu dia merasa mungkin dia bisa membuat sebuah pasukan. Suho menggunakan kekuatan bayangannya lagi pada mayat seekor Lycan. Dan satu Shadow Goblin kembali menghilang, digantikan oleh Shadow Lycan. Satu-satunya Shadow Goblin yang tersisa melihat itu dan berbalik menatap Suho dengan tatapan sedih. Karena dia tahu waktu untuknya juga akan segera tiba. Benar saja, beberapa saat kemudian Suho menggunakan skill ekstraksi bayangan pada mayat binatang iblis yang ada di depannya. Lim Dogyun yang sejak awal sudah memperhatikan Suho berkata kalau kemampuan fisik Suho bukan seperti seorang Reng E. Terlebih lagi, skill Suho yang bisa mengendalikan mayat hidup. Suho yang mendengar perkataan itu merasa bingung. Akibat dia terlalu terbawa suasana, sekarang dia harus berpikir cara menjelaskannya pada Lim Dogyun. Saat ini, Lim Dogyun bahkan berpikir kalau mungkin Suho adalah seorang ahli yang sengaja berbohong tentang Rengnya. Di tengah suasana itu, tiba-tiba Suho mendapat sebuah quest yang membuatnya terkejut. Itu adalah quest darurat untuk menghabisi musuh, di mana ada satu makhluk yang ingin membunuhnya, jadi Suho harus membunuh makhluk itu terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri. Suho kembali menatap gua di depannya. Quest itu berkata ada satu makhluk yang harus dia kalahkan, padahal dia sudah mengalahkan semua Lycan yang dia lihat. Apa itu berarti ada musuh lain, pikir Suho. Saat itu, suara langkah kaki menggema dari gua gelap di depannya, dan seorang hunter muncul dari sana. Sambil mendekati hunter yang baru saja tiba itu, Lim Dogyun bertanya apa dia dari tim penyerang. Dia juga bertanya apa yang telah terjadi karena tiba-tiba saja ada binatang iblis yang menyerang mereka. Suho yang ada di belakangnya mencoba untuk menghentikan Lim Dogyun dengan berteriak kalau orang itu berbahaya. Benar saja, orang yang mereka tahu adalah seorang hunter itu mengayunkan pedangnya pada Lim Dogyun yang membuat kacamatanya terbelah dua. Hampir saja hal itu juga terjadi pada tubuhnya jika Suho tidak menariknya ke belakang. Akibat serangan berbahaya itu, Lim Dogyun tidak sadarkan diri. Dan Suho segera menyuruh Shadow Lycan-nya untuk menyerang Kim Yongjun atau hunter yang telah berubah menjadi monster itu. Dia memapah Lim Dogyun sambil mencoba untuk menjauh dari sana. Hunter gila lainnya. Sejak kapan hunter berubah menjadi monster menjadi sesuatu yang populer? Kata Suho saat dia menoleh dan melihat Kim Yongjun. Apalagi warna pada namanya. Semakin merah warnanya, semakin berbahaya juga makhluk itu untuk Suho. Seperti yang dia hadapi saat di universitas. Yang terbaik yang bisa dia lakukan sekarang adalah kabur bersama Lim Dogyun. Tetapi ada yang mengganjal pikirannya. Suho kemudian bertanya pada Bear, apa mungkin orang itu adalah raja seperti ayahnya? Tapi Bear menyangkal hal itu, meskipun orang itu juga memiliki aura raja. Namun, hanya karena dia bukan seorang raja, bukan berarti Suho bisa menghadapinya di levelnya yang sekarang, kata Bear. Dan berbeda dari yang diharapkan Bear, Suho justru mengeluarkan senjata-senjata dari inventory hingga tersebar di sekitarnya. Suho juga berkata, bukankah Bear pernah bilang kalau sistem bertujuan untuk membantunya berkembang dengan aman? Jadi jika dia menerima quest dari sistem, tidakkah itu juga berarti dia masih memiliki kesempatan untuk menang? Dan yang paling penting dia harus bertambah kuat dengan cepat untuk bisa bertemu dengan orang tuanya. Karena itu, dia akan mengalahkan nama merah itu dan menjadi lebih kuat. Tambah Suho saat dia melihat monster itu menebas Shadow Lycan-nya. Raja muda. Hanya dua kata itulah yang diucapkan Bear setelah mendengar perkataan Suho. Bear tahu sampai sekarang Suho sudah menghadapi banyak cobaan yang tidak terduga, tetapi Suho tidak pernah mundur.
Walaupun dia masih lemah, tetapi aura Suho menunjukkan sosok seorang raja bayangan. Bear memberitahu Suho kalau wujud asli dari monster itu adalah sebuah pedang. Jadi jika Suho menebas tangannya, maka koneksinya akan terputus dan pedangnya tidak akan bisa mengendalikan hunter itu lagi. Ketika monster itu berjalan mendekati Suho, Shadow Lycan yang tadi sudah ditebas muncul kembali dan menyerangnya. Suho sedikit kaget karena mereka kembali bangkit ketika dia mengalirkan mananya. Karena itu Bear menjelaskan kalau mereka para prajurit bayangan pada dasarnya berupa jiwa atau roh. Dan selama Suho memiliki mana, mereka bisa bangkit sebanyak yang Suho mau. Jadi bagaimana menurut Suho tentang kekuatan prajurit bayangan? Tanya Bear mengakhiri ucapannya. Suho menulis sejenak ke arah Shadow Lycan-nya yang kini sedang dibantai secara sepihak oleh monster itu lalu kembali menatap Bear. Apa hanya ini kekuatan dari prajurit bayangan? Ucapnya balik bertanya. Suho yang akan membalas ucapan Bear berhenti ketika monster yang ada di hadapan mereka berbicara padanya. Bagaimana bisa makhluk rendahan sepertimu menggunakan kekuatan Raja Bayangan? Ucapnya. Bear yang tidak terima mendengar itu berkata dengan marah. Beraninya monster itu memanggil keturunan Raja Bayangan sebagai makhluk rendahan. Monster itu menjadi lebih ganas setelah mendengar ucapan Bear. Dia berkata tidak menyangka akan bertemu dengan keturunan dari Raja Bayangan yang adalah musuh bebuyutan dari Raja Taring. Haruskah kita memulai pertarungannya sekarang? Kata Suho dan menyerang monster itu, tapi bisa ditangani dengan mudah. Tapi dia memang sudah menduga akan hal itu. Karena itu dia berusaha menang dengan menggunakan Rules Authority pada lebih banyak senjata. Tapi itu tidak memberi banyak perbedaan. Senjata goblinnya bahkan langsung rusak ketika dia berusaha untuk menangkis satu serangan dari monster itu. Jadi Suho tidak punya pilihan lain selain menghindar. Karena sekali saja serangan monster itu mengenai dirinya, maka semua akan berakhir. Juga, semakin lama pertarungan itu berlangsung, kesempatannya untuk menang akan semakin kecil. Karena Suho seperti itu, monsternya berkata, apa Suho akan terus lari seperti pengecut? Seperti Raja Bayangan yang juga pasti seorang pengecut karena hanya bersembunyi di balik prajurit bayangannya. Tentu saja Suho yang mendengar itu merasa kesal. Tapi meski begitu, dia juga tidak yakin bisa melawan monster itu. Saat dia berpikir jika saja dia memiliki lebih banyak kekuatan, dia ingat saat bertanya pada Bear kenapa kekuatannya saat memanjat menara tidak kembali padahal segelnya sudah terlepas. Ketika itu Bear menjawab, karena kekuatan Suho disegel saat dia masih kecil, jadi anggap saja sekarang Suho mendapatkan kembali bakat miliknya. Jika Suho memiliki kekuatannya yang dulu, maka itu lebih dari cukup untuk melawan Itarim. Tetapi, tempat itu bukanlah mimpi atau kenyataan. Itu hanyalah tes untuk melihat apa Suho bisa menangani bakatnya atau tidak. Kekuatan fisiknya akan tetap hilang terlepas dari dia berhasil atau tidak dalam ujian tersebut. Suho lalu bertanya, apa itu semua memang hanya sebuah permainan? Bear berkata, pengalaman Suho selama di dalam dungeon bukanlah tidak berguna. Dia lalu menyuruh Suho untuk mengingat sensasi dan semangat bertarungnya saat itu. Sebenarnya, Suho masih mengingatnya. Di menara, dia biasanya bertarung dengan menggunakan tinjunya. Makanya dia berharap sekarang dia memiliki gauntlet yang bisa dia gunakan. Ketika memikirkan itu, Suho menyadari sesuatu. Bear pernah bilang kalau prajurit bayangan pada dasarnya berwujud jiwa atau roh. Jadi selama dia memiliki mana, mereka bisa selalu bangkit. Dan juga, Suho teringat kalau Bear bisa mengubah wujud sesukanya. Hal itu membuat Suho ingin mencoba sesuatu. Melihat Suho yang kembali memanggil prajurit bayangannya, monster itu berkata kalau apa Suho tidak sadar kalau trik itu tidak berguna padanya. Dengan percaya diri, monster itu melesat maju sambil berkata, sebelum Suho sadar triknya tidak berguna, dia akan menebas Suho terlebih dahulu. Saat monster itu mengayunkan pedangnya, wujud Shadow Lycan yang ada di sisi Suho melebur dan menyelimuti tangannya.
Sekarang tangannya terlihat seperti memakai sepasang gauntlet berwarna hitam. Cukup kuat hingga bisa menahan pedang besar itu meski Suho harus bersusah payah. Itu adalah perubahan wujud dari Shadow Steel Fang Lycan. Suho menerima pesan sistem kalau skill ekstraksi bayangannya telah naik ke level 2, yaitu perubahan bentuk. Tidak membutuhkan mana dan dapat mengubah wujud prajurit bayangan. Ini cukup untuk pertarungan jarak dekat. Ucap Suho dan pertarungan mereka pun kembali terjadi. Bear terkejut ketika Suho menggunakan prajurit bayangan sebagai senjata. Sementara Raja Bayangan sudah sangat jauh melampaui batasan di mana dia bisa dengan bebas mengendalikan bayangan, Suho sendiri bisa dibilang baru mempelajarinya. Levelnya berada pada larva semut. Tapi, tanpa bimbingan siapapun, Suho bisa mempelajari level selanjutnya dari kekuatan itu. Kemampuan bertarung yang Suho tunjukkan sejauh ini, bakatnya terhadap Rules Authority, bahkan cara menggunakan Shadow Authority-nya. Kesimpulan yang berpikirkan yaitu, Raja Mudanya adalah sebuah keajaiban. Suho menatap tubuh yang terkapar tak berdaya di tanah dan berkata, sebelumnya dia sempat khawatir karena monster itu memiliki nama berwarna merah. Tapi itu bukan berarti monster itu tidak bisa dikalahkan. Bear yang ada di sampingnya bilang kalau dia tidak pernah meragukan kemenangan Suho. Kebohonganmu terlihat jelas, ucap Suho menimpali. Tapi meski begitu, dia sudah mempelajari cara baru untuk bertarung. Jadi itu bukan hasil yang buruk, katanya sambil mengepalkan tangannya yang masih terbungkus gauntlet hitam. Setelah itu, Suho memeriksa hadiah yang dia dapat kali ini. Sebuah runestone untuk Storm Slash. Begitu dia mempelajarinya, jendela informasi dari skill itu pun muncul. Itu merupakan sebuah skill aktif yang memerlukan 50 mana. Kekuatan Howling Wind yang ditanamkan pada pedang dan bisa digunakan untuk menyerang banyak musuh secara bersamaan. Skill adalah sesuatu yang Suho inginkan. Dia juga mengetahui bagaimana cara menggunakan skill itu secara naluriah. Suho ingin mencoba skill yang baru saja dia dapatkan. Untuk itu, dia membutuhkan sebuah senjata. Dan pedang yang sebelumnya dipakai oleh monster itu masuk ke dalam bidang pandangannya. Tanpa Suho ketahui, kesadaran dari pedang itu memiliki rencana sendiri. Meski dia sulit percaya telah dikalahkan oleh keturunan Raja Bayangan, tapi itu belum berakhir. Ketamakan manusia tidak ada batasnya. Jadi, saat Suho memegangnya, dia akan memangsa tubuhnya. Namun, berbeda dari yang dia rencanakan, dia sama sekali tidak bisa mendominasi Suho walaupun dia mewarisi kekuatan dari Raja Taring. Pedang itu tidak tahu kalau Suho memiliki skill pasif yang dapat meniadakan efek negatif. Sekarang Suho telah memegang pedang itu. Dia menerima pesan sistem kalau dia telah mendapatkan item Fang of Rakan. Yang menurut Suho, pedang itu lebih bagus daripada senjata goblinnya. Saatnya untuk menguji skill, kata Suho sebelum mengaktifkan Storm Slash-nya yang membuat batu-batu di sekitarnya hancur berantakan. Menurutnya, skill itu cukup menyusahkan karena menggunakan banyak mana. Tapi dia menyukai kekuatan penghancur dari skill itu. Melihat itu, Bear berkomentar kalau reaksi Suho sangat berbeda dengan saat dia mencoba ekstraksi bayangan. Padahal Shadow Authority-nya 1000 kali lebih keren dari skill ini. Lim Do-gyun yang telah sadar membuat Suho langsung menyembunyikan pedang yang dia pegang di belakang punggungnya. Saat Lim Do-gyun bertanya apa yang terjadi, Suho berkata penjelasannya akan panjang jadi dia akan menceritakannya selagi mereka berjalan keluar. Lim Do-gyun yang baru sadar itu terkejut begitu melihat seseorang dengan tangan terpotong berada di sampingnya.
Setelah membawa Lim Do-gyun keluar, Suho bilang akan kembali untuk memeriksa jika masih ada orang yang selamat. Lim Do-gyun menatap punggung Suho yang berjalan memasuki dungeon. Suho adalah hunter rank E dan seorang awaken yang memiliki skill summoning. Pasti sulit untuk melawan monster itu. Bagaimana Suho bisa begitu kuat? Tapi itu tidak masalah. Yang lebih penting sekarang adalah Suho sudah menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Sementara itu, Suho yang masuk ke dalam dungeon lagi kembali melawan binatang iblis. Dia berkata kalau ada banyak binatang iblis di sana, dan Bear menimpali kalau mereka semua adalah XP jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Suho lalu menoleh ke arah pedang yang melayang di dekatnya dan bertanya, kenapa attack power dari pedang itu tiba-tiba menurun? Dengan angkuh, pedang itu menjawab, apa Suho pikir dia mau bekerja sama dengan keturunan Raja Bayangan? Menurut informasi sistem, pedang itu adalah sebuah item yang bernama Fang of Rakan. Rarity-nya tidak diketahui dengan attack power plus 30. Itu adalah pedang yang terbuat dari taring Rakan. Jiwa Rakan bersemayam di dalam pedang. Dan saat ada orang lemah yang memegang pedang ini, tubuh mereka akan diambil alih. Memiliki efek fear yang mengurangi 50% dari semua stat target dan kemungkinan 15% untuk memberikan 2 kali critical damage. Bear mengetuk-ngetuk pedang itu sambil bilang kalau kemampuan yang kuat saat melawan musuh yang lemah itu adalah skill yang licik. Karena tidak terima, pedang itu balas bertanya, hunter macam apa yang mau melawan sesuatu yang lebih kuat dari mereka? Dan jawaban yang Bear berikan membuat pedang itu tidak bisa membalas lagi, yaitu Raja Muda mampu mengalahkannya, padahal dia jelas lebih kuat. Suho melihat keduanya yang sedang adu argumen. Dimulai dari serangga yang bisa bicara, sekarang ada juga pedang yang bisa bicara. Betapa kacaunya, pikir Suho. Dia kemudian memasuki tempat seperti altar di mana pedang itu berada sebelumnya. Di sana tubuh para hunter tersebar di mana-mana tanpa tanda-tanda kehidupan. Suho menatap tubuh-tubuh itu dengan pandangan getir. Feng atau pedang itu kemudian berkata kalau dia hanya membunuh semua penyusup yang memasuki tempat itu, karena adalah tugasnya untuk melindungi tempat milik Raja Taring. Mendengar ucapan itu, Suho mengambil dan menancapkan pedang itu dengan keras setelah menyuruhnya untuk diam. Perhatian Suho kemudian teralih ketika muncul pesan sistem kalau ekstraksi bayangan bisa dilakukan pada mayat di depannya. Suho bertanya pada Bear untuk memastikan, apa dia juga bisa melakukan ekstraksi bayangan pada manusia? Bear menjawab, Suho bisa mengubah apapun menjadi prajurit bayangan selama mereka sudah menjadi mayat. Suho lalu mengulurkan tangannya. Tapi, alih-alih menggunakan skillnya, dia justru mengangkat mayat itu. Karena bingung dengan sikap Suho, Bear bertanya, apa Suho tidak akan melakukan ekstraksi bayangan? Tidak, jawab Suho. Karena itu akan seperti memberi mereka hukuman jika mereka masih harus bertarung bahkan setelah mereka mati. Baik Bear maupun Feng terdiam ketika mendengar kata-kata Suho. Setelah memindahkan mayat para hunter, Suho bertanya, bukankah Bear bilang tempat itu adalah tempat perlindungan raja? Setelah Bear membenarkan, Suho bertanya tentang ayahnya yang membunuh raja lain, dan juga apa itu berhubungan dengan Itarim. Bear memberi penjelasan kalau Suho bisa menganggap Itarim adalah musuh yang dihadapi ayahnya saat ini, dan para raja adalah musuh sebelumnya. Ada 9 raja termasuk rajanya. Ayah Suho, Sung Jinwoo adalah raja kematian atau raja bayangan. Ada juga raja para makhluk buas atau raja taring. Ratu para serangga atau raja wabah. Raja para monster humanoid atau raja badan baja. Raja para iblis atau raja white flame. Raja para raksasa atau raja awal mula. Raja para white walkers atau raja ice frost. Raja Demonic Spectre atau Raja Transfiguration, dan terakhir, Raja para Naga atau Raja Kehancuran.
Meskipun kesembilan raja memiliki kekuatan luar biasa yang melebihi akal sehat, namun di saat menyerang bumi mereka semua kalah di tangan ayah Anda, ucap Ber pada Suho. Feng juga membenarkan, dan berkata Raja Bayangan adalah musuh besarnya karena telah membunuh masternya Raja Taring. Seandainya kekuatannya tidak hilang, dia akan bisa mengalahkan Suho yang adalah keturunan dari Raja Bayangan, menghancurkannya berkeping-keping dan menjadikannya makanan serigala. Suho menjawab dia mengerti alasan Feng, tapi ayahnya melawan raja lain untuk melindungi bumi, dan Feng hanya mencoba melindungi tempat ini. Sederhananya, pilihan itu dilakukan untuk melindungi hal yang kalian anggap berharga. Tetapi ada hal yang mengganggu, yaitu Feng yang menganggap harus bertarung dengannya karena merupakan keturunan dari Raja Bayangan. Jika melindungi tempat ini adalah tugasnya, bukankah itu hal yang bodoh jika bermusuhan dengan ayahnya yang tidak bisa dikalahkan bahkan oleh Raja Taring? Ucap Suho yang membuat Feng terkejut. Suho lalu melanjutkan kalau dia ingin bertemu dengan orang tuanya yang tidak bisa dia temui karena penjajah dari outer space. Dan dia akan terus mencari kekuatan tidak peduli apapun demi bisa bertemu dengan mereka. Jika Itari memulai invasi, tempat ini juga akan terkena dampaknya. Jadi jika Feng mau membantu, Suho juga akan membantunya melindungi tempat ini. Saat Feng berpikir keras tentang bekerja sama dengan keturunan Raja Bayangan, Suho menggenggamnya dan bertanya, bagaimana menurutnya jika Raja Taring dan Bayangan bertarung di sisi yang sama? Di sebuah kafe di tengah kota yang sibuk, seorang wartawan meminta orang di depannya yang adalah salah satu dari orang yang selamat untuk menceritakan tentang insiden di mana semua tim penyerang dikalahkan saat Red Dungeon Rank D. Orang itu adalah Lim Do-gyun, dan dia berkata akan menceritakan semuanya. Sambil berpikir itu adalah kesempatan emas untuk membalas kebaikan Suho. Karena menurutnya kalau orang-orang tahu yang Suho lakukan, Suho akan diperlakukan lebih baik meski dia cuma seorang Rank E. Hasilnya, pada malam itu sebuah artikel beredar di internet. Artikel yang berisi tentang seorang hunter Rank E yang menyelamatkan hunter lain di dalam dungeon seorang diri. Artikel itu juga memasukkan wawancara dari saksi mata yang melihat aksi heroik dari hunter Rank E yang berlari menuju monster untuk menyelamatkan orang-orang. Ada juga kesaksian lain dari orang-orang yang telah diselamatkannya. Guild Black Tortoise Departemen Manajemen Tim 2. Seorang pria bertanya, bukankah sudah saatnya mereka menyewa pembawa barang? Orang lain menyetujui ide itu. Karena tim pengumpul juga telah meminta untuk menambah lebih banyak orang. Menurutnya mereka perlu merekrut beberapa hunter Rank E. Orang yang bertanya tadi yang bernama Lee Yong-ho lalu berkata akan mengirimkan data para kandidat dan meminta pendapat mereka. Rekannya menatap layar komputer yang menampilkan data itu. Isinya, seorang hunter Rank E bertarung dengan binatang iblis untuk menyelamatkan tim penambang, serta membawa hunter dari tim penyerang yang terluka keluar dari dungeon. Setelah membacanya, mereka terkejut karena tidak percaya hal itu dilakukan oleh seorang hunter Rank E. Melihat respon itu, Lee Yong-ho berkata, jika guild besar seperti mereka merekrut orang itu, bukankah itu akan menjadi topik yang luar biasa? Seorang pahlawan yang berasal dari Rank E. Dia pun memutuskan untuk menghubungi orang itu secepatnya. Benar, orang yang mereka maksud adalah Suho, di mana informasinya sedang ditampilkan di layar tablet yang berada di atas meja.